Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikeruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Bersihan? Belum aneh. Boleh, Pak? Ya. Mohon izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili Pangdam Jaya, yang mewakili Kapolda Metro Jaya, Kajati Provinsi DKI Jakarta, Kaskar TAP 11 Jakarta, Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta yang mewakili, yang terhormat pula tamu dari Bekasi, Pak Wali Kota langsung, Pak Kapolres Bekasi dan Dim Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, para pejabat pemerintah kota dan para pejabat kota Bekasi, hadirin yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Kepala Dinas Kebersihan atau yang mewakili untuk menyampaikan paparan. Silakan Pak Wakil Kepala Dinas. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Kapolda, Pak Jati, dan para pimpinan dan para hadirin yang berbahagia. Saya mewakili Pak Kepala Dinas Kebersihan, mohon maaf sedang berperjalanan. Paparan berikut ini adalah mengenai langkah-langkah antisipasi pelaksanaan suap kelola TPST Bantar Gebang terkait dengan tindak lanjut surat peringatan ketiga terhadap pengelola di Bantar Gebang. Sebelumnya saya sampaikan kronologis pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan kondisi existing seperti yang dipaparkan di lokasi Kelurahan Cikiting Budik, Kelurahan Cikiwulan, Kelurahan Sumur Batu, 3 kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi dengan luas area 110,3 hektar. Kemudian status tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai beroperasi tahun 1989, kemudian volume sampah rata-rata 6.500 sampai 7.000 ton per hari. Pengelola merupakan joint operation antara PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organik Energi Indonesia (NOMI) dengan kontrak nomor 528 tahun 2008 dengan sistem BOT jangka waktu 15 tahun sampai 7 Desember 2023 dengan teknologi dapat dan nilai investasi hampir 700 miliar. Alasan ditetapkannya sebuah pengelolaan TPST Bantar Gebang ini karena ada terbitnya LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 serta LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas belanja daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan kerjasama pengelolaan TPST Bantar Gebang tanggal 28 Juli 2015. Kemudian yang telah dilakukan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini telah diterbitkannya surat peringatan pertama kepada pengelola TPST Bantar Gebang pada tanggal 25 September 2015 sebagai tindak lanjut dari LHP tadi. Kemudian SP2 27 November 2015
Dan sebelum SP ketiga, kita telah tunjuk konsultan dari PricewaterhouseCoopers sebagai konsultan independen untuk melaksanakan audit kembali terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama antara Pemprov DKI dengan pengelola TPST Bantar Gebang dengan nomor kontrak ya tanggal 22 April 2016. Kemudian diterbitkan surat peringatan ketiga pada tanggal 21 Juni kemarin 2016 dengan masa berlaku 15 hari. Terkait dengan hal tersebut, hari Rabu kemarin sempat ada terjadi di lokasi penutupan sementara di gerbang dan di tempat penyimpangan, sehingga truk buang kami dari Jakarta tidak bisa buang dan hanya bisa buang hanya dibatasi sampai 2000 ton dengan mengatasnamakan dari warga sekitar masyarakat dan dikenal juga dengan 17 orang, dibatasi 2000 dan selebihnya kembali ke Jakarta. Akhirnya dilaksanakan rapat dengan pihak Polresta Bekasi Kota, dengan pihak pengelola TPST Bantar Gebang pada hari Kamis 23 Juni bertempat di ruang rapat Polresta Bekasi Kota dengan hasil yang pertama, pelaksanaan pengangkutan sampah di DKI Jakarta ke TPST Bantar Gebang harus tetap berjalan normal seperti biasa. Jika terjadi penghadangan atau anarkis di lapangan dapat segera dilaporkan ke pihak kepolisian untuk segera dilakukan pengamanan. Kemudian yang ketiga, Dinas Kebersihan agar segera melakukan sosialisasi tentang rencana swap lola yang akan dilakukan di TPST Bantar Gebang dan terhadap masyarakat sekitar agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang rencana swap lola. Permasalahan teknis dan investasi dapat dibicarakan secara intern oleh kedua belah pihak agar pengaturan di lapangan lebih optimal sehingga investasi berjalan lancar. Ini karena pada saat rapat ada informasi dari JO terkait dengan gagal dan kerugiannya pihak JO terhadap investasi mereka. Kemudian jika pihak pengelola merasa keberatan dengan surat peringatan ketiga yang telah disampaikan oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menempuh jalur hukum. Namun demikian, agar pengelolaan TPST Bantar Gebang pasca surat peringatan ketiga ini tetap berjalan normal seperti biasa dalam waktu 15 hari sesuai dengan yang tertulis di surat peringatan ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan karena pada saat rapat tersebut informasi dari CCTV kita masih tetap ditutup. Sedangkan penyampaian dari pengelola bahwa tidak ada masalah dan dibuka. Akhirnya karena kita informasikan ditutup, dari CCTV juga terlihat mulai dibuka kembali. Sehingga oleh pemimpin rapat kita langsung lanjut dengan mengecekkan ke lokasi. Dan memang sepi di depan timbangan juga, gerbang sudah dibuka tapi tetap masih ada ban ditaruh. Sehingga kita putuskan diminta pengelola yang ada untuk tetap mengoperasionalkan operator alat berat, kemudian truk kita suruh masuk kembali. Sampai sekarang berjalan normal. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah perwakilan masyarakat di kantor Polsek Bantar Gebang. Antara lain informasi-informasi yang mereka terima itu ternyata banyak yang bertentangan dengan kenyataan. Yang pertama, mereka beranggapan dengan informasi yang didapat Jakarta hanya bisa mengirim sampah maksimum 2000 ton per hari. Sudah kita jelaskan bahwa itu adalah tidak sesuai kontrak. Sesuai kontrak adalah minimal 2000 ton. Jadi kalau di bawah 2000 kita tidak boleh, di atas 2000 kita tidak masalah. Kemudian beberapa program langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain mengusulkan anggaran pada APBD-P perubahan 2016 terhadap Komdef Community Development sebagai kompensasi terhadap masyarakat sekitar, dan ini juga sudah diinformasikan ke mereka bahwa
sebanyak 18.162 kepala keluarga akan mendapat bantuan langsung tunai, bantuan sosial, dan bantuan fisik. Kemudian operasional dan pemeliharaan pelaksanaan kegiatan di TPST Bantar Gebang juga sudah dilakukan penganggaran di perubahan, dan untuk alat berat juga sudah kita beli Pak sebanyak 15 eskavator. Kemudian terhadap pendampingan pengelolaan dengan melibatkan tenaga ahli pengelolaan sampah baik untuk operasional maupun peningkatan pengelolaan TPST Bantar Gebang, kita membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan sampah untuk memberikan pendampingan. Kita menggunakan rencana anggaran Biro Akas. Ini sedang diusulkan. Beberapa pertanyaan dari warga tersebut sudah kita jelaskan bahwa anggaran untuk pekerja yang existing sebanyak 300 orang di lokasi itu akan direkrut menjadi petugas harian lepas dinas kebersihan dengan gaji minimal 3,1 dan beberapa tunjangan seperti BPJS dan yang lain-lain. Dan ini menarik bagi mereka, cuma mereka berharap persyaratan jangan standar DKI, antara lain ijazah, jangan disyaratkan asal ijazah gitu. Kemudian dengan usia, kita sampaikan bahwa yang penting existing kita terima seperti itu. Tapi tetap mereka mempertanyakan rencana ke depan dinas kebersihan akan mengelola dengan swakelola ini dengan teknis bagaimana, apakah lebih baik atau tidak. Tapi tetap dari perwakilan masyarakat tersebut ada yang keberatan karena merasa sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang kerjasama dengan pengelola. Kemudian antisipasi atau pengamanan TNI Polri Pak, ini memang ke depan memang kita usulkan agar tetap dilakukan pemantauan walaupun sampai sekarang pembuangan tetap berjalan lancar. Namun demikian, informasi semalam dari anak buah bahwa di lapangan ada aparat, kita juga atau mungkin oknum Pak dari TNI yang menanyakan ke operator timbangan, ini siapa yang suruh buka lagi. Jadi ini juga sedang kita cari tahu, tapi informasi kurang akurat. Yang memerintahkan bertanya ini ternyata dari pengelola. Ya, siapa yang memerintahkan membuka timbangan ini kembali? Tapi sudah dijelaskan oleh anak buah di lapangan bahwa ini hasil rapat di Polres Bekasi. Kemudian di lokasi juga ada perwakilan dari pengelola terhadap pengoperasional sore kemarin itu. Kemudian langkah berikutnya dari Dinas Kebersihan juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor, dan pemerintah Kota Bekasi. Pada saat itu juga disampaikan untuk pembuatan BPJS Kesehatan bagi pemulung di TPST Bantar Gebang yang sebanyak kurang lebih 6.000 jiwa, tapi diinformasikan oleh masyarakat bahwa pemulung tersebut lebih banyak tidak berKTP Bekasi. Jadi ini mungkin kendala yang lain. Mereka tidak terima kalau semua pemulung itu, kalau semua pemulung diberikan BPJS. Ada beberapa masalah terkait dengan administrasi tanah di Bantar Gebang Pak, ini internal di kita Pak, terkait dengan tidak lengkapnya data informasi mengenai aset tanah TPST Bantar Gebang karena sedang proses untuk sertifikasi informasinya, tapi data belum kita dapat Pak, seperti itu. Saya kira itu Pak untuk sementara laporan existing. Kalau untuk antisipasi apabila mereka berhenti dalam pelayanan, kita sudah siap untuk memobilisasi alat berat, sudah berkoordinasi dengan PU Air dan Bina Marga, sudah bersurat, dan alat berat itu juga sudah ada, operator kita sudah siap. Saya kira itu Pak, terima kasih. Dan terakhir, mohon untuk jalur pengangkutan ini, jalur trayek dari truk ke titik lokasi, mohon ada tetap pemantauan dari aparat. Kemudian di titik buang juga tetap dimonitor, dan sampai sekarang masih dimonitor. Terima kasih Pak.
Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan dari Pak Kadis. Mohon izin Pak Gubernur, Bapak Ibu saya. Nah, tadi malam saya telepon Pak Roni Rektor. Saya cuma jelaskan kepada beliau bahwa yang pertama saya tidak mau lagi ada penghadangan terhadap truk saya Pak. Dan saya minta bahwa silakan kalau Bapak ingin mengajukan gugatan hukum saya persilakan. Karena kami juga sudah mengatakan SP3, intinya kami tidak lagi mau ada terganggunya distribusi sampah kami ke TPS Bantar Gebang. Dan dia memaklumi Pak. Baik Pak, silakan Pak. Ya, jadi saya nggak mau lagi pada kejadian-kejadian seperti itu. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap penanganan persampahan di Jakarta. Itu aja coba. Terima kasih Pak. Izin Pak Gubernur, mohon arahan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolda, Pangdam, mewakili Bapak seluruh Wali Kota, lupa kasih dan jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak untuk undangan ini. Nah saya kira tadi intinya sudah sangat jelas. Mungkin saya ulangi lagi. Kami ingin ini di stop karena sudah temuan BPK berkali-kali. Nah sebetulnya pihak, kalau saya baca di media dia mengatakan saya pengen stop, bukan. Sebetulnya waktu pertama kali BPK mendapatkan temuan, saya jadi wagub, beliau datang ke saya sebetulnya, ketemu saya lupa apa Torus atau Roni datang ketemu saya sampaikan pada beliau, minta temuan bisa nggak dipenuhi gitu, jangan cuma alat beratnya sedikit segala macam. Dia bilang iya, tapi kemudian ada temuan lagi BPK, mereka tidak lakukan apa-apa. Terus kita mulai ingatkan, pada kita mulai saya ambil contoh, sampah di sungai sama kasusnya. Dulu ngangkut sampah dari sungai di DKI, Pak Wali pasti kaget tuh, 400 miliar Pak. Jadi semua pintu air semua ngangkut sampah tok. Belum diangkut ini, angkat ke atas daratan 400 miliar satu tahun. Tiap Oktober kami masuk, bilang kurang, minta tambah 200 miliar. Ini 600. Terus saya nggak bisa, masa buang sampah ngangkutnya begitu mahal. Lalu waktu itu masih Pak Eri ya. Dia ngancam saya begini, kalau Bapak tidak mau kasih tambah 200 miliar lagi, kami jamin seluruh sungai penuh sampah. Malu Pak kita ibu kota. Jadi saya mau jelaskan ini, saya betul-betul ini pemerasan bagi saya gitu. Bagi saya ini pemerasan. Kami kita kumpulkan semua. Negara nggak boleh kalah sama premanisme, walaupun sopan ya. Jawabnya, terus saya jawabnya ngeyel aja waktu itu. Nggak apa-apa, biarin ya. Malu dong Pak ibu kota. Nggak apa-apa, aku mah nggak ada malu gitu. Bener, 2 hari kemudian semua koran di ibu kota memuat headline, termasuk Pak Jokowi di Manggarai lagi termenung melihat kasur penuh. Saya langsung putuskan nggak usah bayar lagi, dia selalu ini kerja dulu nanti bayar, nggak usah kirim alat berat, kerjain sendiri. Wah susahnya setengah mati, terus juga dimainkan. Saya kira kalau mereka mau bawa ke pengadilan, saya demen ini bawa ke pengadilan. Ini ada dari pengacara datang nggak? Baik Pak, saya senang Pak kalau bawa ke pengadilan Pak. Saya rasa kalau dibawa ke pengadilan, kita mau minta PPATK telusuri uang-uang yang kita bayarkan sampai 400 miliar. Saya mau tahu ngambil ke siapa saja kalau mau ribut sama saya. Karena udah keterlaluan ini. Truk sampah juga sama. Kita beri truk sampah 3 tahun dikerjain. Jadi saya mau sampaikan ini sudah ada unsur oknum DKI ikut main. Supaya tidak ada pengolahan sampah sebetulnya. Karena memang ini bagi duit besar ini. Sewa truk 400 miliar setahun. Saya minta beli truk APBD 2013 hilang dari APBD. Setelah dibahas masuk Mendagri keluar hilang.
Makanya saya mulai membuat e-budgeting. Hilang diganti macam-macam, beli barang yang nggak berguna. 2014 belinya hanya setengah. 2015 juga belinya hanya setengah juga dari yang kita butuhkan. Wah, saya udah ngamuk-ngamuk. Nah, saya mau cerita ini kenapa? Saya lihat ini semacam persoalan. Saya tanya, kenapa dipegang godang tua? Nggak ada yang mencegat mobil. Begitu kami ambil alih kok dicegat. Berarti kita dibayar siapa? Bayar uang keamanan atau pengolahan sampah? Lalu saya lihat, dia kenapa nggak mau memenuhi syarat ini? Karena yang lebih nikmat mempermainkan uang sampah ini. Saya bandingkan sekarang. Kalau kami ambil alih, seperti di DKI, 1 tahun pertama saja kacau balau. Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta marah-marah. Di Menteng saja sampahnya berantakan. Nggak ada truk. Semua truk sampah saya sewa pun nggak cukup. Bahkan sewa dari Lampung nggak cukup juga. Kenapa nggak cukup? Berarti selama ini truk sampah kita tidak pernah penuh sampai ke Bantar Gebang. Ini Pak hari ini. Memang kita sewa semua, truk sembarangan ini kan bocor mana-mana. Bekasi teriak macet. Nah, artinya apa? Selama ini, saya ini orang tambang. Saya tukang main truk ini, alat berat ini. Berarti selama ini, truk yang masuk ke Bantar Gebang, itu tidak sesuai volumenya. Kalau tidak sesuai volumenya, berarti ada manipulasi dong. Yang ngangkut sewa mereka, yang diterima mereka. Tapi saya nggak bisa tuduh, mesti ada penyidikan. Kita turunkan audit. Lalu kita temukan dengan TNI kerjasama. Di Ciliwung, ratusan tempat pembuangan sampah. Jadi ini muter nih sampah ini. Ya kalau buang ke sungai ke hulu kan muter, Pak. Karena kami bayarnya mereka juga. Lalu kalau gitu apa betul kalau muter masuk ke Bantar Gebang? Saya buktikan dengan truk begitu banyak, macet Bekasi. Kok dulu nggak pernah macet? Berarti jumlah nggak benar. Nah, saya putuskan sampah nggak bisa lagi kita biarkan dipermainkan, diperes seperti cara ini. Kita ambil alih. Sekarang coba Bapak Ibu lihat, sungai kita lebih bersih nggak? Jauh lebih bersih Pak Wali. Truk kita lebih bagus. Nah, sekarang masalah di Bantar Gebang. Presiden udah keluar kepres. Bisa nggak Bantar Gebang kita bangun insinerator segala macam? Bisa kan? Makanya saya katakan ke Pak Wali, lebih baik uang resmi semua kasih ke APBD Bekasi. Itu orang Bekasi yang kerja di kita. Kita nggak bisa model tanda kutip ya, bayar uang jago. Yang uang jago pun tidak transfer bank, hanya orang tertentu nih Pak. Ya terus dia demo. Begitu sekarang dia takut rezekinya hilang. Saya kira pengolahan sampah nggak bisa seperti ini lagi. Dan dia menggugat kami. Kita sampai tunda waktu itu karena dari penasihat hukum minta ada 2, nggak boleh cuma 1 auditor. Lo auditor kami kenapa 1 bulan jadi 5-6 bulan? Dia halangi sebetulnya. Kalau dia mengaudit, menghalangi udah jelas salah. Nah, saya justru ngarap mereka gugat. Kalau gugat, kita akan minta telusuri uang-uang itu kemana saja. Bertahun-tahun bayar hampir 400 miliar, kok cuma invest 600. Tanah punya DKI. Nah, kalau dia mau ribut, kita kali ini kita ajak ribut, maksud saya seperti itu. Nah, tentu saya minta bantuan Bapak Ibu. Kami bukan mau ngajak ribut masyarakat. Masyarakat kita juga kasih bantuan. Pemkot juga. Tapi kalau memang dia menghadang kita seperti ini, sampah pasti numpuk Pak. Nah, saya kira kita udah penuhin semua. Dia silakan gugat. Kalau sampai dibanding status quo, tetap saya mau tabrak. Karena ini kebutuhan nasional buang sampah. Ini tanah kami kok, kerjasama dengan Anda berapa tahun. Nah, saya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu pikiran saya seperti apa. Yang pasti tidak boleh kalah dengan premanisme. Nah, saya mau sampaikan itu aja Pak.
Orang menutupi tanah kita. Nah, saya kira nanti silakan Bapak Ibu kasih masukan. Kami inginnya semua bantuan uang apapun resmi di APBD Bekasi. Nggak ada uang jago ke si A, si B. Semua yang kerja di sana kita harus tampung. Kita latih, Pak. Kita mampu kelola juga, kok dia juga nggak mampu kelola. Kita juga akan bangun insenerator sebanyak mungkin, Pak. Nanti tempat itu pun, setelah kami bangun banyak insenerator, jujur aja Pak Wali, hitungan saya, kami tidak mau lagi ke Bekasi, Pak, karena ongkosnya mahal, Pak. Kami pasti lebih suka buangnya di tengah kota, tapi diolah insenerator. Nah, pada saat itu tempat itu seperti apa? Saya kira, Pak, ya, Pemda DKI kalau saya nggak jadi gubernur pun tidak keberatan tempat itu jadi inseneratornya Bekasi, Pak. Bisa kabupaten dan kota Bekasi. Kami juga nggak mungkin, kenapa tanah itu luas mau dijadiin apa lagi? Nah, kan Bapak lebih untung pakai di situ, Pak. Bahkan bangun insenerator, Bapak bisa, sekarang Pak ya, Bapak bisa tunjuk swasta, Pak, nanti, Pak. Sekarang belum ditunjuk kota Bapak. Nanti Jakarta kan boleh, Pak. Kami BUMD siap bangunkan di sana untuk tampung. Jadi sebetulnya Bantar Gebang harus bangun insenerator, kan. Nanti buat siapa? Nanti buat kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Regional. Iya, regional situ. Kita kalau ada masalah sini bisa ke sana. Tapi yang jelas tanah itu dimanfaatkan untuk seperti itu. Tapi kalau ditanya, saya lebih suka buang ke mana? Saya lebih suka buang ke Sunter, Cilincing, Marunda, Pak. Sama di Cengkareng. Lebih murah ongkosnya. Saya kira seperti itu, Pak. Kok kalau nggak batalin Godang Tua Jaya kok masuk berapa ribu ton, nggak ada yang cegat ya? Air mengalir kemana-mana, nggak ada yang ribut ya? Oh, dijawab, karena ada pembagian uang dari Godang Tua misalnya kepada masyarakat. Kami juga mau bagi kok. Kan gitu kan, Pak? Nah, jadi saya kira itu sih Bapak Ibu. Silakan kasih masukan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya agak kasar, karena saya 4 tahun itu ngalamin kejiwaan di sini sebetulnya. Saya 4 tahun tuh kayak orang gila di sini udah. Tapi tesnya masih lolos ya. Saya tiap 6 bulan 3 bulan cek otak saya semua, dan dokter saya masih waras katanya. Termasuk kesehatan masih oke. Jantung, otak, semua salurannya masih oke kata dokter. Nggak ada sumbatan, nggak ada endapan. Semua sangat sehat saya. Saya betul-betul sangat sehat. Dicek dokter. Bukan kita sombong mendahului Tuhan. Tapi di sini betul-betul kejiwaan itu saya keganggu. Terbalik-balik konsep kita. Silakan Pak Wali mungkin sampaikan sesuatu, Pak Wali. Saya belakang. Ya, Pak Wali. Saya dulu. Pak Wali dulu. Izin Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Gubernur Provinsi DKI, Pak Sekda, sesuatu yang saya hormati, Pak Pangdam Jaya, Pak Kapolda, Pak Skogat, yang saya hormati dan saya banggakan, rombongan Pak Kapolres, Pak Dandim, pimpinan DPRD, Saudara Sekda, seluruh aparatur yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Gubernur yang saya hormati, sebenarnya kalau kita lihat sejarah TPA Bantar Gebang itu dimulai sejak zaman Pak Sutioso jadi gubernur. Saya ingat betul karena itu saya adalah pelaku, salah seorang anggota DPRD yang mengundang Pak Gubernur datang malam-malam dalam kondisi sakit, meminta kepada Kota Bekasi untuk dibuka pada saat itu. Sampah sudah berkeliaran di mana-mana. Itu dulu pada saat belum ada hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Saat itu ditindaklanjuti dengan MOU, berkembang sampai dengan sekarang. Terakhir saya jadi ketua DPRD tahun 2007. Saya ingat betul ada rekomendasi DPRD yang membolehkan DKI membuang sampah ke Kota Bekasi. Sekitar bulan Juli 2007,
dan DKI harus melaksanakan kegiatan per 31 Desember 2007 itu dengan sistem TPST. 2008 saya diajak wakil wali kota dan menjadi wakil wali kota, Pak Mohtar Muhammad menjadi wali kota. Kesalahannya dimulai tahun 2009 saat Kota Bekasi memberikan konsesi kepada DKI bahwa penunjukan pihak ketiga dilakukan oleh DKI. Disitulah mulai ada sesuatu yang berjalan tidak normal. Saya setuju kalau negara tidak boleh kalah dengan hal seperti itu. Yang saya sampaikan kepada Pak Gubernur saat ini adalah kita jamin, Kapolres jamin, Pak Dandim jamin, bahkan DPRD pun jamin bahwa sampah Bekasi tanpa lewat perantara lagi. Berarti suara kalau yang Bapak masih demo dan sebagainya itu yang orang masih. Oh demo kita kasih tahu aparat tuh. Udah lapor belum Pak? tidak boleh ada yang ganggu masuk Kota Bekasi. Karena Kota Bekasi adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga bermitra. Karena kita nggak membayangkan kalau sampah bertumpuk di ibu kota Republik ini, di mana para penyelenggara pemerintahan. Ya. Jadi kalau sebelumnya saya rapat dengan Pak Kapolres yang lama, Pak Dandim, kita berikan jaminan pada saat 24 jam itu adalah perintah para atasan yang menurut saya nggak mungkin juga Presiden menginstruksikan persoalan sampah di Bantar Gebang melalui impres atau hal lainnya. Pada saat itu dihadiri oleh yang mewakili Pak Kapolda dan juga Pangdam Jaya. Oleh karena itu kita buka. Bahkan kita janjikan juga rute jalannya termasuk jalan Jati Asih. Kita persilahkan. Karena kemitraan yang kita bangun ini adalah sama-sama saling menguntungkan. Jadi kalau persoalan sekarang pemutusan dengan Godang Tua itu bukan persoalan Kota Bekasi. Itu adalah persoalan Provinsi DKI dengan pihak ketiga. Jadi kalau nanti ada hal-hal itu, makanya kami beberapa bulan sebelum itu sudah mengantisipasi, mengajukan adendum terhadap beberapa poin, ya, termasuk rute. Ini yang harusnya segera kita sepakati, Pak, karena kita juga didesak DPRD memberikan lisensi terhadap beberapa ruas, termasuk perubahan jam yang harusnya pada saat itu dilakukan parsial saja dulu. Ya, kita sama-sama punya kekuatan hukum tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, seandainya memang harus putus dan dilakukan pengelolaan oleh pemerintah Provinsi DKI, saya kira sepanjang ketentuan pada kerjasama itu tidak ada yang dilanggar, menurut saya itu adalah hak DKI untuk melakukan langkah-langkah. Ya, hanya kemarin memang ada beberapa oknum yang mengatasnamakan, makanya saya sepakat juga kita serahkan saja kepada aparat, karena sesuatu yang dilakukan di luar dari kaedah dan ketentuan dan membuat, ya, suasana tidak kondusif pada wilayah tertentu, saya kira Republik ini sudah punya yang namanya aparat, ya, tentunya kepolisian untuk bersikap tegas, ya, terhadap persoalan yang ada. Dan kami memang sedang menunggu, ya, tapi saya kira ada menerima surat Pak Gubernur kemarin yang tidak perlu kita bahas di sini, mungkin dibahas di tempat khusus Pak Sekda, karena saya melihat ada hal-hal yang perlu, ya, ditindaklanjuti dengan serius di surat tersebut. Nah, ya, berkenaan dengan yang lain, saya kira Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi DKI. Saya kira itu Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi atas dukungannya. Dari Pak Kapolda, izin Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin kami mewakili Pak Kapolda yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Kesehatan, Jabar. Ini abang saya, bekas Kapolres dan DPJ yang Langkat. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya dan jajarannya akan mendukung apa upaya yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dan Kota Madya Bekasi. Jadi memang harus ada
pemisahan. Masalah hukum silakan, mungkin ada pengacara dari apa namanya, Godang Jaya. Oh dari sini ya. Saya kira dari itu. Jadi silakan kalau misalkan itu masalah hukum, tapi masalah keamanannya kita. Polri sudah mempunyai twins masalah pemberantasan terorisme dan premanisme. Ini udah lama nih, di Krimum ada di sini. Ini juga sabotase juga bisa kita anggap sabotase dia sabot karena kita punya kepentingan juga di sini. Bagaimana kita bisa membayangkan apabila sampah bertumpuk di sini 22.000 saja 6.500 ton, hampir 7.000 ton. Itu saya tidak bayangkan itu bagaimana banyaknya, berapa ribu truk itu. Ya kalau satu hari, kalau misalkan 1 minggu tertumpuk di Jakarta ini nggak seperti gunung apa kira-kira. Jadi ya kami berkomitmen ya untuk membantu dari segi keamanannya, nanti dari Polres Bekasi, nanti dari Polda juga, baik pengamanan di lokasi maupun mungkin nanti Pak Dirkrimum ada di sini, ya akan turun. Ini masalah premanisme, apa betul yang disampaikan Pak Gubernur, ya negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan apapun, ya harus kita berantas. Saya kira itu Pak sebagai dukungan kami, dan kami siap untuk membantu Pemda DKI dan Wali Kota Bekasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Wakil Pak Pangdam, silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur yang mewakili Bapak Kapolda, Pak Oscar, dan Presiden. Tadi disampaikan adanya oknum yang dari TNI menutup pintu segala macam, menanyakan di Kodam Jaya, ini wilayah kami adalah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi. Mungkin coba nanti cerita oknum itu apakah melarang atau mencari tahu, karena kita satuan kita lebih happy-nya adalah PAM ibu kota dan kita punya wilayah, kita bermain teritorial, kita mau mempelajari anatomi permasalahan. Apapun itu, kami ada di wilayah Jakarta ini, ada di wilayah Kodam Jaya. Kita sudah sepakat Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya mendukung pemerintah yang ada di sini. Jadi tidak ada kita mengurangi untuk langkah-langkah tersebut. Terkait dengan masalah sampah, sebelumnya Pemda DKI bersama Kodam Jaya sepakat untuk membersihkan Sungai Ciliwung. Kita juga menemukan temuan-temuan di situ. Ciliwung, ikon ibu kota. Bicara Jakarta kita tahu Ciliwung, bicara Ciliwung kita tahu Jakarta. Itu juga permasalahan sampah kita dapatkan eskavator dinas kebersihan. Itu juga beroperasi juga dengan orang kami. Itu sudah ditusuk sampai ke dasarnya sungai, sampai ke dalam kita perlu. Yang kita angkat itu isinya karpet, bermacam bahan kain dan orang bilang boncos ya. Itu kita angkat sampai kedalaman tangannya eskavator ke dalam, itu pun masih sampah, sudah berapa puluh tahun itu dibuang ke sungai. Ini juga menjadi permasalahan. Sampai sekarang kita masih melakukan pengerukan dan ada kerjasama juga. Mungkin di kantor kami yang sering datang ke kantor kami itu dari dinas kebersihan, dari kepala dinas maupun wakil. Ini 93 sama 94 kebetulan saya ngopi di situ. Terima kasih. Demikian Bapak, apapun itu kami mendukung. Ada satuan kami di sana, ada Armet 7, ada Kodim 202, mungkin bisa berkoordinasi nanti dengan satuan jajaran kepolisian. Terima kasih. Terima kasih Pak Pangdam. Pak Kasgar, silakan Pak Jenderal. Terima kasih Bapak yang terhormat Bapak Gubernur, sudah terang benderang apa yang disampaikan oleh Gubernur. Saya kira masalah sampah ini semua sampah ini menjadi permasalahan. Yang beda adalah persepsinya terhadap sampah. Kalau di negara-negara maju itu memang sampah ini mereka sudah memikirkan bahwa memang persepsinya sama. Akan tetapi mengapa kita tidak selesai? Karena kita punya kepentingan-kepentingan lain.
kalau kita lihat bahwa Jakarta ini kan jelas potretnya negara ini. Artinya Jakarta ini harus tidak boleh sekecil apapun terjadi hal yang tidak baik sebenarnya. Kita bisa membayangkan dari jumlah tonase yang disampaikan Gubernur tadi, kalau terjadi sampah itu di Jakarta ini. Ini Jakarta ini bagaimana orang luar melihat Jakarta ini. Ketika dia melihat Jakarta, maka dia melihat potret Indonesia. Yang herannya kita di sini, ya, bahwa kenapa bisa orang melebihi dari aparat? Sekelompok orang saya katakan. Nah, kalau kita lihat ya, tumbuh suburnya premanisme karena ada orang di belakangnya. Apakah itu orang yang dianggapnya orang kuat ataukah aparat? Ya. Oleh karenanya saya sebagai kepala staf Garnisun, yang salah satu tupoksinya adalah penegakan hukum dan tata tertib bagi TNI. Ya. Apakah itu TNI itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara? Apabila terdapat yang membackingi sehingga ya, mengganggu kelancaran dari pembuangan sampah ini, tolong Pak diberitahu kepada kami. Dan juga Bekasi itu ada juga subgar kami ada di sana. Ya. Kalau kami dari Garnisun berpikir bahwa kalau masalah hukum, biarlah hukum yang main. Bukan dia berdampak terhadap bagaimana sampah ini menjadi tertunda ataupun macet. Kita bayangkan kalau sampai sehari, 2 hari, seminggu macet, apa yang terjadi? Oleh karenanya pemerintah harus hadir di situ. Kacamata pemerintah ini apa sih? Baik pemerintah maupun aparatnya. Ya, saya kira tidak ada yang tidak selesai apabila kita melihat itu memang dengan hati yang jernih, tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang sifatnya mungkin ego sektoral, sifatnya pribadi. Mari kita berpikir pada kepentingan yang lebih besar. Saya kira itu Pak Gubernur. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Kasda. Hadir juga di sini Pak Dirkrimum, Pak Krisnamurti. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Kasda, senior-senior kami yang mewakili Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda, serta rekan sekalian. Izin Pak, ini sampah 2 kali kami atensi. Yang pertama waktu Pak Ahok bertemu dengan kami dan Bapak Tito saat di Kapolda. Saat itu bantar terbang dan Cilengsi tidak bisa masuk, kami turunkan masukan kemudian masuk. Ini yang kedua, kami tahu ada resistensi dari pengelola sampah yang lama karena memang ini adalah konflik kepentingan dan ketidaknyamanan atas perubahan, saya yakin. Dan ini memang betul yang disampaikan Bapak Gubernur, ada uang besar berputar, bahkan mungkin triliunan, dan melibatkan banyak orang. Nah, untuk urusan yang perubahan itu kami Pak Gubernur dan dari Wali Kota Bekasi bisa menyelesaikan. Namun kami mengantisipasi, mohon izin pada Bapak Karo, pengalaman ini menjelang Lebaran. Kalau Bekasi katakanlah mengatakan biasanya begitu Pak, memang wah ini kan sampahnya DKI, kita nggak usah terlalu kuat-kuat pengamanan. Sementara DKI berpikir Bekasi itu wilayahnya, lempar-lemparan tidak selesai. Jadi kami menyarankan Pak yang cepat saja, sampah ini tidak boleh berhenti. Jadi kita bikin satgas Pak untuk pengawalan. Kami ya Polda Metro siap menegakkan hukum. Masukan kami ada, kami minta kalau perlu Satpol PP di bawah kendali kami 100 kerahkan ke kami, serahkan bawa perintah atau BKO. Sementara antisipasi Lebaran, kalau Lebaran cuti semua hilang nanti tahu-tahu sampah nggak bisa keluar juga Pak. Jadi dari sekarang sudah diantisipasi, plus mohon izin dari rekan-rekan Kodam Jaya atau Garnisun, kami mohon ada BKO atau bawa perintah beberapa CPM saja Pak, sehingga atau POM TNI. Kalau ada kendala yang menyangkut rekan-rekan TNI yang bergerak dari Garnisun atau dari rekan-rekan POM TNI. Nah yang sipil, yang preman-preman itu biar kami sikat Pak, nggak boleh kalah Pak. Dulu kita sikat selesai, jadi sekarang mereka mau sok-sokan karena kita lemah. Jadi kita kuncinya sikat, tangkap, penjarain, besok juga berhenti. Gondang dia juga takut Pak kalau dengan mereka macam-macam.
Mudah saja kan Pak? Terima kasih. Kalau Pak Krishna mudah aja. Kemarin kurang koordinasi dong. Kalau kita SP3 itu, saya langsung terima kasih Bapak Ibu kan mau sholat Jumat. Pertama kami sampaikan terima kasih Pak. Soalnya memang kita kurang koordinasi kemarin. Itu Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Wali Kota Bekasi, seluruh jajaran pimpinan di pemerintah Provinsi DKI, juga Musbida pemerintah Kota Bekasi. Saya dari DPRD Kota Bekasi, Pak Gubernur, jadi diminta hadir mewakili Ketua DPRD Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Arianto Hendrata. Saya Ketua Komisi A bidang pemerintahan di DPRD Kota Bekasi. Jadi sebenarnya DPRD itu memiliki concern. Ya, ini yang menurut saya kesempatan yang sangat berharga untuk saya sampaikan di hadapan Pak Gubernur supaya persoalannya tidak simpang siur. Bahwa kami pada tahun 2009 yang lalu memiliki keputusan DPRD Kota Bekasi yang pada prinsipnya memberikan persetujuan terhadap dioperasikannya perjanjian kerjasama G2G antara Kota Bekasi dengan Pemprov DKI. Itu adalah produk tahun 2009 yang berlaku selama 20 tahun lamanya. Nah, ternyata di dalam kontrak itu, kebetulan saya belum menjadi anggota DPRD, di dalam kontrak itu ternyata diberikan kewenangan kepada DKI untuk menunjuk pengelola. Nah, disitulah kami Kota Bekasi tidak memiliki peran apapun untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada pengelola di lapangan. Sehingga ketika ada kerusakan lingkungan, ketika ada persoalan sosial di masyarakat, maka kami tahunya berurusan dengan Pemprov DKI. Karena perjanjian kami itu hanya dengan Pemprov DKI. Nah, kami juga tidak tahu menahu karena tidak pernah mendapatkan tembusan dari Dinas Kebersihan DKI tentang progres yang dilakukan, apakah itu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI kepada pengelola. Sehingga kami kaget pada saat kami melakukan pengawasan, ada SP1 yang sudah dikeluarkan oleh DKI Jakarta kepada pengelola. Jadi ini harus diluruskan bahwa fungsi pengawasan yang kami lakukan, kebetulan semenjak saya jadi anggota DPRD, sejak tahun 2011 saya sudah mengawasi produk perjanjian kerjasama ini, dan memang selalu tidak selesai Pak, karena menurut saya ada miss dalam hal ini, sehingga pihak Pemprov DKI merasa bahwa seolah-olah beban tanggung jawab perjanjian kerjasama itu sudah 100% diberikan kepada pengelola, sedangkan kami tidak pernah mendapatkan tembusan apapun, dan masyarakat kami fakta di lapangan itu dalam kondisi yang dirugikan. Sebagai contoh, saya catat di beberapa hal ini Pak Gubernur, misalnya bantuan kesehatan dalam perjanjian kerjasama kami dengan DKI itu setahun sekali harus diberikan bantuan kesehatan dari APBD DKI. Kenyataannya yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi hanya di tahun 2013 diberikan oleh Pemprov DKI. Kemudian pembuatan sumur artesis, pembuatan sumur pantau untuk mengetahui kualitas air tanah di sekitar lingkungan TPSD Bantar Gebang, ini juga tidak dilakukan. Nah, kami bertanya, ini kewajiban siapa? Ternyata ada dua kewajiban. Ada dua kewajiban yang dibebankan kepada pengelola, ada juga yang menjadi beban APBD DKI. Nah, maka itu kami mohon dengan sangat dalam kesempatan yang cukup menurut saya ini berharga ini bagi saya, bahwasanya kami hanya ingin bahwa pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan perjanjian G2G itu, karena ini diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara kerjasama antar daerah Pak Gubernur, sehingga kami merasa memiliki hak untuk menagih ya janji-janji, bahkan yang lebih substansi. Mohon izin kepada seluruh pimpinan yang hadir di sini,
bahwa latar belakang kenapa DPRD Kota Bekasi pada tahun 2009 menyetujui Bantar Gebang dioperasikan ke PST Bantar Gebang, itu adalah ada dua hal. Pertama, harus adanya teknologi modern yang ramah lingkungan. Itu karena kami nggak mau warga kami di situ nanti terkena imbas dampak lingkungan pencemaran. Kedua, ya, itu berkurangnya tonase sampah yang masuk ke dalam TPA Bantar Gebang, karena menurut kajian konsultan independen yang melatar belakangi perjanjian kerjasama itu, bahwa TPA Bantar Gebang itu tidak layak diberikan beban tonase sampah yang begitu besar. Karena waktu itu saya mendapat informasi dari rekan anggota DPRD yang dulu, bahwa DKI menjanjikan akan diaktifkannya ITF sebagai alternatif untuk mengurangi debit sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Dan itu yang ternyata tidak terjadi. Sehingga wajar kalau DPRD Kota Bekasi mempertanyakan. Dan perlu saya juga luruskan bahwa DPRD bukan bermaksud menghadang truk sampah. Tapi waktu itu kami hanya melakukan fungsi pengawasan untuk memberitahukan kepada Pak Gubernur akan kinerja daripada Dinas Kebersihan yang Bapak pimpin, bahwa ternyata di lapangan, Pak, truk sampah itu masuk melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan amanat perjanjian. Itu yang kami ingin sampaikan. Karena kalau tidak dengan cara itu, saya pikir tidak akan sampai ke Pak Gubernur. Ini adalah cara yang cukup efektif gitu. Nah, kemudian yang saya lihat juga bahwa terhentinya sampah atau dihadangnya sampah itu hanya di Cilengsi kemarin. Dan akibat itulah terjadi penumpukan sampah. Jadi bukan warga Kota Bekasi yang menahan truk sampah Pak Gubernur DKI, bukan. Itu adalah warga Cilengsi dan ternyata dampaknya kepada penimbunan sampah yang ada di DKI. Dan kami pada saat itu akhirnya karena perintah dari pimpinan dan musyawarah musbida membolehkan untuk masuk 24 jam karena kondisi ibu kota saat itu sedang darurat sampah karena ditutup di Cilengsi. Nah, tentu saja kami ingin segala sesuatunya berdasarkan sebuah agreement, sebuah perjanjian gitu Pak Gubernur. Karena saya juga mewakili masyarakat Kota Bekasi mendapatkan banyak masukan, terutama sekarang dengan rute yang baru nih diajukan oleh Pak Wali Kota melalui jalur Jati Asih Cipendawa. Ini jalur baru Pak Gubernur. Dan kalau lewat sini, menurut informasi dari DKI, Dinas Kebersihan itu lebih hemat katanya, jaraknya lebih cepat, lebih pendek begitu. Karena menghindari juga dari pusat kota. Sebenarnya saya lebih cenderung lewat situ daripada lewat tol Bekasi Barat, karena itu adalah wajah Kota Bekasi Pak Gubernur. Itu jalan protokol, sehingga bisa dibayangkan kalau begitu banyak truk sampah yang macet di sana, karena memang macet sehari-harinya, itu air licitnya menetes, kemudian akhirnya membuat Bekasi menjadi bau. Itu yang kita harapkan. Makanya semua dilakukan melalui proses agreement. Nah, saya dengar Pak Wali Kota Bekasi sudah mengajukan adendum terhadap persoalan ini. Dan saya pikir ini tinggal ditindaklanjuti sehingga kami di DPRD bisa memahami sejauh mana itikat baik daripada pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perjanjian kerjasama. Kemudian yang kedua, tolong juga perhatikan warga-warga kami yang ada di sekitar, bukan hanya pemulung Pak Gubernur. Jadi warga di sekitar itu ada 4 kelurahan yang bersentuhan langsung dengan TPST Bantar Gebang, yang mereka hari ini itu tidak bisa merasakan air bersih. Hari ini tidak bisa hidup dengan layak, ya, tidak bisa hidup sehat. Karena mereka menurut informasi laboratorium dari Dinas LH kami, pencemaran lingkungan dari udara sudah sangat parah. Kali asam itu yang masuk dari IPAS TPST Bantar Gebang sudah masuk ke Kali Asem dan itu sudah di atas baku mutu. Itu sangat-sangat meresahkan warga Kota Bekasi. Jadi kami sangat berharap agar ada itikat baik dari Pak Gubernur, dan saya pikir fungsi pengawasan DPRD lebih kepada MOU G2G yang sudah diproduk di tahun 2009 itu, dan kami menghormati, menghargai keputusan Gubernur atau keputusan DKI
dalam konteks SP3 terhadap pengelola, karena itu merupakan domain dan hak daripada Gubernur DKI. Saya pikir itu. Jadi kita tidak memiliki urusan dengan persoalan pihak ketiga. Kami hanya bicara tentang perjanjian institusi. Dan ke depan semestinya memang harus dibangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah Kota Bekasi dengan DKI, karena dengan adanya komunikasi yang baik itu saya pikir masa depan daripada pengelolaan sampah yang ada di TPST Kota Gebang itu akan lebih baik. Saya pikir. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya karena mau sholat Jumat ya, saya bersama terima kasih, kesalahpahaman ini bisa kita atasi. Godang Tuhan ini hebat sekali. Padahal dalam perjanjian kita ini membuktikan di manifestasi pencemaran semua, kebakaran semua dia nggak lakukan sesuai protokol. Makanya sekarang melalui pertemuan ini kami ambil alih, berarti sesuai dengan izin yang DPRD tadi Pak ya, 2009 kita sudah langsung DKI dengan Pemkot Bekasi. Nah saya kira ini akan lebih baik. Ya itu yang kita harapkan. Ini tanah kita, soalnya ribut mesin urusan yang lain. Tapi tanah ini kita lakukan. Saya sudah minta untuk jalan yang baru itu kita bisa kasih hibah untuk pelebaran semua. Minggu ini saya Pak Gubernur mohon izin, minggu ini saya dengan beliau ke lapangan dan Pak Arianto ini yang kemarin. Oh saya tahu, saya kan punya berita. Selesai kan? Ya sudah selesai. Saya punya berita kan Pak. Kita ada manajemen media Pak. Jadi siapa yang ngomong apapun saya tahu. Ini siapa situasi. Terima kasih Pak, saya kira ini masalah ini sudah selesai saya kira. Bapak Ibu semua hadir, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih seluruh peserta rapat yang ini hari Jumat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara rapat ini nanti diselesaikan oleh BKD dikirim ke Pemprov Bekasi. Kan kalau persoalan sampah mempermalukan negara ini, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Udah ketemu sama warganya belum Pak? Sudah dong, karena kita saya kan kepala daerah udah tahu. Ada soal Pak Tanggal kan bukan urusan saya. Pak, soal kompensasi itu dari Pemprov DKI kan hasilnya sekitar 200 sekian, tapi yang diterima warga hanya 190-an. Kan kita itu dapatnya CD, Community Development. Apa yang disampaikan kita berikan kepada yang namanya LPM yang ada. Ya, bentuk lain itu adalah pihak ketiganya pemerintah DKI. Makanya ini yang sedang diluruskan oleh Gubernur tentang perjanjian. Kita bersyukur ya, kembali kepada persoalan perjanjian. Totalnya berapa Pak? Saya kan nggak bisa ngitung itu. Kan jadi aku ngantar dulu.